Karena jiwanya tenang, hatinya tenang, pikiran tertata, nafsu terkendali dan terarah perbuatan dan tingkah lakunya, maka akan memunculkan satu daya. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang yang sudah sering melakukan zikir, kemudian mengistiqomahkannya dengan disiplin, dengan rajin dan telaten, biasanya akan mendapatkan satu daya pencerah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan satu pencerahan dengan zikirnya? Hal ini sudah sering saya terangkan di video-video yang telah lalu. Ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan pencerahan dalam zikirnya, yang pertama adalah ketika dia berzikir, jadi ini saat dia berzikir itu menemukan satu titik ketenangan. Baik itu ketenangan hati ataupun ketenangan jiwa. Dan melahirkan satu daya ketentraman, daya kedamaian, daya kenikmatan. Dan daya itu akan membuat pikirannya tertata, nafsunya terkendali, dan perbuatannya terarah. Disebut dia menemukan satu pencerahan ketika berzikir, ya ketika dia zikir, hatinya tenang, jiwanya tenang, damai, tentram, dan dia merasakan kenikmatan di dalam zikirnya. Itulah yang disebut menemukan satu titik pencerahan ketika dia berzikir. Karena dia rajin berzikir, maka ketenangan, ketertataan, keterkendalian, dan keterarahan itu mapan dalam pribadinya. Kemudian ketika dia menjalani hidup dan kehidupan, ketenangan, ketertataan, keterkendalian, dan keterarahan itu dia bawa sebagai bekal dalam hidup dan berkehidupan. Itu bermakna bahwa seseorang yang melakukan zikir tersebut sudah membawa pencerahan ketika dia berzikir dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih detail lagi, dia lebih tenang menghadapi satu keadaan, satu situasi dan kondisi. Dia tetap tertata, terkendali, dan terarah. Berarti seseorang itu sudah bisa membawa pencerahan itu dalam dia menghadapi keadaan, situasi, dan kondisi hidupnya. Lebih detail lagi ketika dia menata keluarga. Kalau dia dalam menata keluarga bisa tambah tenang, tertata, terarah, dan terkendali, di situ berarti dia sudah membawa pencerahan itu dalam kehidupan berkeluarga. Bisa juga dalam bekerja, berarti pencerahan itu sudah dia bawa dalam dia melakukan satu pekerjaan. Kemudian ketika seseorang tersebut mendapatkan satu himpitan, satu tekanan hidup, gesekan, benturan, atau mungkin satu masalah yang menerpa dirinya, tapi dia tetap tenang, teratur, tertata, terkendali, terarah, itu berarti pencerahan dia dalam berzikir sudah dia bawa dalam pribadinya dalam menghadapi satu himpitan, tekanan, benturan, gesekan, dan situasi kondisi yang tidak mengenakkan. Itulah orang-orang yang mendapatkan satu daya pencerah. Pencerahan di sini adalah, bisa dikatakan intinya adalah ketenangan. Ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Ketertataan pikiran, pola pikir, keterkendalian nafsu, emosi, keterarahan tingkah laku dan perbuatan. Itu
Ketika dia berzikir, dia dapatkan itu. Dan ketika dia menjalani hidup dan kehidupan, semuanya itu dia jadikan sebagai bekal dalam menjalankan hidup dan kehidupan, menghadapi warna-warna hidup dan kehidupan, situasi dan kondisi. Suatu yang menerpa dirinya, entah baik, buruk, mujur, malang, bahagia, menderita, berkekurangan dan berkecukupan, itu dia hadapi dengan ketenangan jiwa, keteraturan pikiran, keterkendalian nafsu, dan keterarahan tingkah laku dan perbuatan. Itulah dia sudah menemukan satu titik pencerahan di dalam zikirnya. Ketenangan itu sudah mapan dalam dirinya. Apapun yang terjadi dalam dirinya akan semakin membuat matang ketenangannya. Kemudian membuat matang keteraturan pikirannya, ketertataan pikirannya, keterkendalian nafsunya, dan keterarahan tingkah laku dan perilakunya, perbuatannya. Hal tersebut semakin lama akan semakin matang. Dalam artian pencerahan itu akan dia bangun sedikit demi sedikit menjadi satu hal yang matang. Itulah ciri-ciri orang mendapatkan satu titik pencerahan di dalam melakukan zikir atau bertarekat. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk sebagai akibat dari tirakatnya, zikirnya, apa itu? Karena jiwanya tenang, hatinya tenang, pikiran tertata, nafsu terkendali dan terarah perbuatan dan tingkah lakunya, maka akan memunculkan satu daya. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini bermakna ada satu kecenderungan kepada yang ma'ruf, kecenderungan kepada hal-hal yang baik. Yang pertama, dulunya sebelum berzikir dia sukanya sembarangan, suka bermaksiat, terus hidupnya amburadul. Tapi setelah berzikir, dia mulai tidak mau melakukan satu perbuatan yang sembarangan, bermaksiat, dan kemudian dia cenderung untuk berbuat yang ma'ruf. Awalnya nggak mau berzikir, lama-lama mau berzikir. Awalnya sholatnya masih belum teratur, belum disiplin, lama-lama menjadi disiplin. Perbuatannya atau maksudnya sifatnya yang dulu masih kurang bijaksana, akhirnya menjadi bijaksana. Jadi ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan zikirnya adalah ada kecenderungan kepada hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan ada satu daya penolakan. Nahi munkar, menolak kepada hal-hal yang bersifat negatif, yang bersifat mungkar, yang bersifat maksiat. Jadi di sini ada yang namanya hijrah. Hijrah yang awalnya buruk, dia akan menjadi baik. Dalam proses perjalanannya itu mengarah kepada hal-hal yang baik. Dan dia menolak hal-hal yang buruk. Dalam hal kesucian, dia akan mengarah atau menuju kepada hal-hal yang membuat dirinya tersucikan. Dan dia menolak hal-hal yang mengotori hidup dan kehidupannya, mengotori pribadinya. Dalam hal ketundukan kepada Allah, dia akan cenderung untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan menolak hal-hal yang kufur kepada Allah. Perbuatannya akan mengarah kepada yang baik, dan menolak kepada hal-hal yang maksiat. Amar ma'ruf nahi munkar di sini, amar ma'ruf bermakna kecenderungan kepada hal yang ma'ruf, nahi munkar ini ada daya penolakan kepada hal-hal yang mungkar,
dulunya suka bermaksiat, tahu-tahu ada secara alami ada pencegahan yang muncul dari dalam dirinya untuk tidak melakukan maksiat lagi. Itulah orang-orang yang menemukan satu hidayah sebagai hasil dari zikir yang dia lakukan. Yang pertama tadi pencerahan, jiwanya tenang, pikirannya tertata, nafsunya terkendali, dan perbuatannya dan tingkah lakunya terarah, dan terjadi amar ma'ruf, kecenderungan kepada yang baik, nahi munkar, kecenderungan untuk menolak kemungkaran dalam pribadinya. Dari pencerahan dan hidayah atau cahaya terang di dalam dirinya itu, akhirnya seseorang itu akan menemukan satu cahaya yang disebut dengan hidayatullah. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi ukurannya adalah kepada budi pekerti kita. Ada satu hijrah dari hal-hal yang mungkar menuju kepada hal-hal yang ma'ruf. Secara kepribadian akan matang ketenangan jiwanya, kedewasaan pribadinya, kesepuhan jiwanya. Itulah orang-orang yang menemukan pencerahan dan hidayah di dalam tarikatnya. Kemudian apabila dipertanyakan, apakah orang yang menemukan satu pencerahan dan hidayah itu orang-orang yang ketika berzikir dia bisa melihat alam-alam gaib, cahaya-cahaya gaib, melihat hal-hal yang tidak ada di dunia ini, dia merasakan satu getaran-getaran dalam dirinya. Mohon maaf, itu masih bunga-bunga zikir. Itu masih sensasi-sensasi zikir. Barometernya adalah, apakah engkau setelah berzikir itu tambah tenang? Kalau engkau tambah tenang, berarti engkau menemukan pencerahan. Apakah pikiranmu tambah tertata? Kalau tambah tertata, berarti sudah menemukan satu pencerahan. Apakah nafsunya tambah terkendali? Kalau tambah terkendali nafsunya, berarti dia menemukan pencerahan. Terarah perbuatannya, berarti menemukan satu pencerahan juga. Dan kalau dia cenderung kepada hal yang ma'ruf, dan menolak hal-hal yang mungkar dalam pribadinya, bukan untuk menilai dan menghakimi orang lain, berarti dia sudah menemukan hidayah dari Allah, hidayah dari laku yang sudah dia lakukan. Ukurannya adalah kepribadian kita. Ukurannya adalah hubungan pribadi kita kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang sudah diperjalankan untuk menuju alam qurbah atau alam dekat kepada Allah, setelah dia berzikir itu, apakah dia sering sadar Allah, sering mengingat Allah, sering mengucap nama Allah, ataukah enggak? Kalau kita di dalam hidup dan kehidupan itu sering sadar Allah, sering ingat Allah, dan mengucap namanya, menyebut namanya, entah itu sebut namanya yang disebut Ismul A'zam, Allah, 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 ataukah mungkin Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau mungkin Astagfirullah dengan segala kekhusukannya, berarti dia semakin dia sering menyebut namanya dengan kekhusukan, tidak hanya latah, itu berarti dia sudah mulai dekat hatinya. Kesadaran akan dirinya, bahwa dirinya mempunyai Tuhan, yaitu Allah, itulah sebagai barometer dia dekat. Kalau dia berzikir, tapi dalam kehidupan sehari-hari sering lupa, dan tidak sering mengingat Allah, itu berarti belum menemukan satu proses kedekatan jiwanya kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah secara alami, dia akan selalu sadar dan ingat kepada Allah. Dan hatinya akan merasa tenang, damai. Jiwanya akan tenang, damai pula. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan ketentraman. Karena dia selalu sadar Allah dan merasa selalu dekat dengan Allah. Dan dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia ingat dan sadar kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi itu tadi sekelumit barometer sederhana
saya bilang sederhana ya. Karena ini tidak bisa menjadi satu ukuran yang baku, ukuran yang paten.